Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah output adapter charger umpama. Contoh ini 45 watt itu maksudnya seperti apa? Ini ada dual port. Maksudnya 45 watt itu mungkin bisa juga 45 watt C1, 45 watt C2 sama dengan 90 watt. Bisa seperti itu atau juga umpama 20 watt C1, 25 watt C2 sama dengan 45 watt. Nah, masih banyak yang bingung tentang konsep output sebuah adapter charger. Kali ini akan saya bahas ada banyak adapter charger yang menggunakan dual port minimal mulai dari AUX ini dual port. Nah, ini outputnya 12 watt. Lanjut nanti akan saya bahas juga AUX ini 36 watt dual port. Lanjut nanti akan saya bahas dari brand WinKey ini 45 watt dual port. Nah, ya lanjut nanti akan saya bahas dari brand Unit ini 65 watt 3 port. Nah, ya macam-macam adapter chargernya. Ini juga dari Vention 70 watt 3 port. Yang terakhir nanti dari brand Baseus ini Baseus 100 watt dual port. Nah, seperti apa struktur outputnya dari masing-masing adapter charger yang saya jelaskan ini? Simak videonya. Baik, pertama tes adapter charger AUX. Ini ya, dia menggunakan dual port USB-A. Secara ampere ini lihat ada tulisannya 2,4 ampere. Secara spesifikasi dia seperti ini, model PAU32. Lihat ini output 5 volt 2 ampere, 2,4 ampere. Kalau di total kurang lebih 12 watt. Ini tidak dijelaskan output USB-C 1 berapa dan sebagainya. Oke, langsung saja kita tes. Oke, pertama coba akan saya tes dengan menggunakan adapter charger ya, biar jelas dan mudah dipahami. Oke, langsung saya hubungkan dual port seperti ini. Lihat ini saya menggunakan kabel yang ada wattmeternya. Jadi akan tahu nanti pertama coba saya menggunakan satu port dahulu. Lihat ya. Oke. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Nah, oke. Sudah, lalu coba. Nah, ini langsung saya hubungkan lewat port USB Type C. Lihat ini ada wattmeternya. Lihat. Lihat ini. Nah, ini dayanya dia, lihat langsung 12 watt. Ini ketika digunakan satu port. Lihat ini 12 watt. Nah, ya ini maksud saya 12 watt. Kalau dilihat dari segi stop kontak, lihat ini 15 watt. Ada selisih perhitungannya. Perbedaan cara menghitung antara digital display kabel dan digital display stop kontak. Oke, lanjut. Nah, langsung saya coba untuk saya hubungkan dengan dua power bank. Nah, lihat ini. Nah, tadi yang pertama langsung 12 watt. Nah, saya hubungkan. Nah, lihat seperti ini. Oke. Ini juga yang kabel kedua juga ada wattmeternya. Saya menggunakan kabel yang ada wattmeternya dua-duanya. Lihat ini langsung. Nah, oke, langsung kita lihat. Lihat ini dayanya. Nah, masih loading yang bagian power bank kedua. Seperti apa loadingnya? Nah, kita tunggu. Nah, lihat ini. Ternyata seluruh dayanya dia seperti ini. Ini 11 watt, ini 1 watt. Nah, ya seperti itu. Nah, ini mulai naik. Nah, oh belum naik. Nah, coba umpama ya. Ini saya cabut yang bagian ini. Nah, langsung naik ya, lihat ini. Langsung naik 11 watt. Nah, coba saya kembalikan ke sini. Lihat. Oh, ya lihat ini. Jadi yang bagian ada yang dikalahkan. Nah, ya. Ini yang dikalahkan. Istilahnya itu mungkin bagian alternatif port yang kedua. Jadi yang utama itu ini. Yang port yang MC Dodo ini. Maksud saya yang port bagian atas ini. Nah, ini kalau saya mengistilahkan namanya portnya dibagi, tidak individual port. Artinya 12 watt ya dibagi menjadi dua. Ketika kita menggunakan satu port seperti ini, dia akan naik ke 12 watt. Nah, ya, ketika kita menggunakan ini, dia akan turun. Ini dikasihkan 1 watt ke sini. Nah, ya lihat ketika ini saya cabut, dia akan naik ke berapa watt? Kita tunggu. Nah, lihat ini naik. Nah, naik ke 11 watt. Nah, ya, secara input power bank ini sama-sama di atas 12 watt. Jadi ada yang port diutamakan, ada port yang dianaktirikan, kira-kira seperti itu. Nah, ya ini
tentang adapter charger dual port yang support ampere 2,4 ampere kali 5 volt. Baik, lanjut tes dari AUK lagi. Ini dual port dengan output dayanya 36 watt. Secara spesifikasi dia seperti ini. PAT16, lihat ini out 21, lihat totalnya 2 ampere 9 volt atau 12 volt kali 1,5 ampere. Intinya kurang lebih 36 watt dual port ini. Oke, langsung saya hubungkan untuk kita tes. Pertama coba akan saya tes dengan menggunakan power bank dahulu. Portnya langsung saya hubungkan dua-duanya. Ini dual USB A. Nah, seperti ini. Oke, portnya juga saya hubungkan yang kedua. Nah, seperti ini. Oke, pertama saya tes ke power bank dahulu yang satu. Nah, ini lihat saya hubungkan. Nah, lihat ini. Nah, kita tunggu, lihat langsung PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif. Nah, ini kita tunggu, masih tunggu, lihat. Ini mencapai daya maksimal 12 watt PD aktif. Nah, padahal daya adapter chargernya maksud saya 36 watt. Lihat, mentok di 19 watt. Oke. Ini saya taruh di sini. Sekarang lanjut, ini akan saya tes ke power bank. Ini memiliki daya 65 watt unit ini. Lihat saya hubungkan. Nah, oke. Langsung kita lihat dua-duanya ini. Lihat dayanya sudah, biar langsung jelas live. Lihat ini 19 watt, 18 watt. Ini stabil dayanya. Tidak mengganggu ketika saya hubungkan power bank yang kedua. Lihat ini. Nah, kalau mengacu pada teori output daya, ini anggap 18 watt, 18 watt sama dengan 36 watt. Nah, ini menurut saya yang dinamakan individual port. Jadi yang dijelaskan brand itu 36 watt daya total tapi dibagi dua port. Nah ya, jadi ini menurut saya 18 watt. Nah 18 watt sama dengan 36 watt stabil. Oke, kita lihat dari sisi total output, bisa dilihat dari stop kontak ini, lihat 40 watt. Perbedaan cara menghitung ya antara stop kontak dengan kabel digital display pasti selisih karena beda alat. Lihat ini. Oke, ini yang namanya menurut saya tidak power sharing, individual port. Ini ya 18 watt, ini 18 watt. Sekarang coba saya tes ke ponsel. Nah, kalau 18 watt itu namanya dual fast charging. Nah, seperti itu. Langsung ini ada ponsel ini Xiaomi quick charging 18 watt. Lihat, saya hubungkan. Kita tunggu. Quick chargingnya aktif. Oke, saya taruh di sini. Quick chargingnya aktif. Langsung lanjut yang ini Samsung fast charging 15 watt Samsung itu. Lihat ini. Charging, fast charging. Lihat. Dayanya stabil, sama-sama menunjukkan sebuah daya fast charging. Ingat ya, fast charging itu ketika dayanya minimal di atas 10 watt. Lihat. 14 watt, 14 watt. Kita tidak bisa memaksa output sebuah adapter charger ke 18 watt ya. Makanya saya lebih utama menggunakan power bank karena daya hisapnya lebih maksimal. Kalau ponsel itu dayanya adapter charger mengikuti permintaan ponsel ya. Permintaan ponselnya 14 watt ya dikasih 14 watt. Lihat. Nah ya, ini namanya dual port fast charging. Fast charging 1 dan fast charging 2, dua-duanya bisa aktif secara bersamaan. Nah, ini cukup bagus sekali buat teman-teman yang butuh adapter charger dual fast charging. Ini menurut saya bukan power sharing, tapi individual power. Per power 18 watt, per port. Maksud saya kira-kira seperti itu ya. Semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan. Baik, lanjut tes adapter charger 45 watt dari brand WinK. Ini dual port USB-C. Oke, saya hubungkan pertama dengan menggunakan alat tes power bank dahulu. Nah, oke. Kalau dual USB-C saya menggunakan port kabel juga USB-C, langsung saya hubungkan. Oke. Pertama saya hubungkan lewat USB-C 1 dahulu. Nah, yang ini. Nah, oke. Saya hubungkan sekarang. Oke. Pertama coba saya tes ke power bank dahulu. Nah, ini langsung lihat. Nah, seperti ini. Lihat, kita lihat outputnya ketika dia sendirian. Nah, lihat langsung 48 watt. Dari sisi sini lihat. Nah, intinya anggap output maksimalnya sesuai ini 45 watt lah ya. Nah, perbedaan cara menghitung. Oke,
lanjut ketika saya tes menggunakan dua power bank. Nah, langsung kita hubungkan. Nah, ini saya ada kabel dari brand Acmic DigiLine. Nah, seperti ini yang USB-C 2. Nah, ketika saya colok, lihat ini masih tetap di daya 48-49 watt. Langsung dual power bank saya hubungkan. Nah, lihat ini. Lihat dia restart. Lihat ini. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini biar mudah dilihat. Nah, ini dia bagus. WinKey ini langsung terbagi menjadi dua dan menunjukkan sama-sama support fast charging. Ingat ya, dasar saya support fast charging itu ketika dayanya di atas 10 watt. Lihat. Jadi yang USB-C 1 dia diutamakan 27 watt. Kemudian ketika dilepas, dicolokin langsung terbagi dua, 21 watt. Nah, ya. Seperti ini. Jadi bagus. Ini power bank-nya dual port fast charging, tapi dalam kategori ini power sharing. Jadi 45 watt itu dibagi. Nah, beda kayak yang AOK tadi, 36 watt dibagi 2 sama dengan 18 watt, tidak bisa diutak-utik. Nah, ya, seperti itu. Coba dari sisi ini, lihat. Dari sisi digital display menunjukkan daya total di stop kontak 49 watt. Secara teori 45 watt, perbedaan cara menghitung. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya sekali lagi power sharing. Jadi dayanya dibagi dua. Ketika dia sendirian, ini saya cabut ya umpama, lihat. Yang asalnya, lihat ini. Yang asalnya 27 watt. Ketika yang satu saya cabut, lihat. Lihat langsung dia naik. Kita tunggu. Dia naik atau tidak. Oh, dia restart lagi. Jadi proses naiknya dia itu restart. Ketika dia sendirian. Nah, ya, kita tunggu. Lihat langsung 48 watt. Jadi ketika ini saya hubungkan yang kedua sekali lagi, lihat biar jelas. Saya hubungkan, langsung restart. Ketika dia berduaan. Nah, ya lihat ini langsung yang pertama langsung 20 watt. Ini loading 20 watt. Jadi namanya power sharing. 45 watt itu dibagi dua, sama dengan ya seperti ini hasilnya realnya. Kalau sendirian mencapai pada daya maksimal ya anggap 45 watt sesuai dengan spesifikasi yang ada. Power sharing sekali lagi. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Unit. Ini serinya GAN 65 watt. Bisa dilihat dari segi spesifikasinya seperti ini. Totalnya dia ada 3 port, 1 USB-A dan 2 USB-C. Saya tes sekarang. Baik, pertama ini saya tes dengan menggunakan power bank dari brand Acmic DigiMax support 22,5 watt. Lihat ini menunjukkan output daya 19 watt PD aktif dari port USB-A. Lihat ini USB-A. Oke, lanjut kita tes dengan menggunakan port USB-C. Nah, oke. Saya tes dari port USB-C. Nah, ini ada port USB-C 1 dan USB-C 2. Saya hubungkan lewat port USB-C 2 dahulu. Nah, kita lihat perkembangan yang ada di ini. Nah, ini power bank-nya juga unit. Lihat ketika saya hubungkan baru dia restart. Nah, ya lihat. Asalnya 19 watt, kita lihat ini menjadi 13 watt dan logo PD-nya tidak aktif. Nah, atau fast charging-nya dalam kategori secara kabel ini tidak aktif. Nah, lanjut ketika kita lihat dari sisi yang ini, yang baru 12 watt. Totalnya kurang lebih masih 25 watt. Tapi yang dari sisi PD-nya aktif. Secara fast charging dia membaca fast charging-nya aktif. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Langsung saya hubungkan yang USB-C selanjutnya. Nah, ini lihat ini. Ini tinggal USB-C 1 yang belum. Saya hubungkan sekarang. Silakan dilihat perkembangannya ini secara live. Oke, saya hubungkan ini power bank support input daya 90 watt. Lihat restart. Ini juga restart. Ini jalan. Nah, oke, kita lihat ini. Nah, langsung ini menghisap daya 46 watt. Yang USB-C 1, 46 watt. Oke, coba saya tata biar terlihat dengan jelas semuanya.
Nah, kira-kira seperti ini bisa dilihat teman-teman ya. Jadi ini yang USB A 8,6 watt, yang USB-C 1 46 watt, yang USB-C 2 8 watt. Nah, seperti ini struktur dayanya. Nah, silakan dihitung sendiri totalnya itu berapa. Nah, coba kita lihat dari sisi yang stop kontak. Nah, secara stop kontak dia membaca 65 watt, total dayanya kira-kira seperti itu. Nah, sudah sesuai outputnya 65 watt, spesifikasi adapter chargernya seperti itu. Jadi ya ini powernya dibagi. Nah, dalam pengertian 65 watt itu bukan 65 watt ini, 65 watt ini, 65 watt ini sama dengan 180 sekian atau 190 watt, tapi ya 65 watt total dari outputnya yang terbagi ketika dihubungkan seperti ini. Jadi ada port prioritas utama, namanya ini USB-C 1, yang prioritas utamanya lihat dia mencapai pada daya 46 watt USB-C 1. Kemudian ketika dipakai semuanya dia akan kalah, baik USB A ataupun USB-C 2. Lihat USB-C 2 8 watt, lalu yang USB A kita lihat lagi ini 8,8 watt. Jadi pengertiannya seperti itu berdasarkan tes di adapter charger unit GaN 65 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Venson yang support GaN 70 watt. Dia ini ada 3 port. Oke ya, saya tes langsung. Pertama akan saya hubungkan lewat jalur USB A dahulu untuk charging ke power bank. Nah, ini langsung saya hubungkan, lihat. Nah, seperti apa hasilnya ketika charging ke power bank. Start dari baterai 37%, ini Acmic 3 Max. Lihat dayanya 19 watt, PD-nya aktif. Oke, biarkan dia di sini sambil dilihat. Ini dia 19 watt. Oke, sekarang saya hubungkan lewat jalur yang kedua. Nah, ini coba ini USB-C. Nah, ini dia tidak ada tulisannya C1 C2, jadi langsung saya ambil yang bagian ini. Nah, bagian sebelah sini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat ini mau saya hubungkan, kita lihat perkembangannya ini. Lihat, dia restart ketika saya hubungkan ke power bank yang baru. Nah, setelah restart, lihat dia langsung tidak support fast charging bagian yang USB A-nya. Kemudian kita lihat yang bagian dari USB-C yang saya hubungkan yang baru yang sebelah sini. Ini juga tidak support fast charging. Nah, ya ada yang model seperti itu. Lanjut. Sekarang kita coba untuk yang USB-C selanjutnya. Nah, oke. Saya hubungkan yang dari sini. Nah, lihat ini. Mau saya hubungkan ke power bank. Ini input dayanya mencapai hingga 90 watt ya. Nah, lihat ketika saya menggunakan USB-C yang paling atas. Dia mencapai hingga 47 watt. Nah, umpama ketika digabungkan seperti ini hasilnya. Silahkan dilihat sendiri. Nah, seperti ini dia struktur dayanya. Yang USB A 7,6 watt, yang USB-C selanjutnya 9 watt, yang USB-C terakhir 47 watt. Nah, seperti ini struktur dayanya. Saya tunjukkan total dayanya lewat stop kontak di kita displaynya. Total dayanya kurang lebih segini, 63 watt. Dari teori adapter charger Venson-nya 70 watt. Nah, seperti itu hasilnya ketika digabungkan secara bersamaan chargingnya. Baik, lanjut tes adapter charger Baseus GaN 100 watt. Nah, ini dia dual port. Nah, oke, langsung saya tes ini. Nah, oke, pertama saya hubungkan yang USB A dahulu ini. Oke, nah sebentar, USB A ya, ini ada di sini USB A-nya. Nah, oke, kita lihat ini dayanya dia. Nah, kita tunggu, langsung mencapai pada daya 15 watt. Nah, ini yang USB A dari Baseus 100 watt. Oke, langsung bagian yang USB-C atau PD. Nah, saya hubungkan ke power bank yang support input daya 90 watt. Nah, ini ya USB-C-nya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Ini dayanya masih di 15 watt. Kita lihat perkembangannya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat dia restart ketika saya hubungkan ke power bank yang baru. Nah, langsung kita lihat dua-duanya seperti ini. Lihat. Oh,
ketika saya hubungkan ke power bank yang baru ya, tadi dayanya asalnya 15 watt, ini naik menjadi 26 watt. Nah, unik. Ya, unik sekali Baseus ini. Lalu dari segi yang USB-C atau PD ya, dia mencapai 64 watt. 24 watt versus 64 watt. Seperti ini struktur dayanya ketika dihubungkan secara bersamaan. Dari teori, adapter chargernya support 100 watt. Kita lihat daya totalnya, dia mencapai pada daya 90 watt. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya menggunakan satu port ya, umpama yang PD atau yang C, saya cabut. Nah, tadi asalnya di angka sekitar 40 ya. Lihat ini. Dia langsung restart, kemudian ini masih loading. Lihat, masih loading. Di 92 watt. Nah, ya seperti ini. Jadi, istilahnya ya dia mencapai pada titik daya maksimal 90 watt. Dari teori Baseusnya 100 watt. Nah, ya, lihat ini 100 watt. Relnya ketika dihubungkan secara bersamaan pembagiannya mencapai hingga total 90 watt. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger output yang ada di body ataupun di spesifikasi ini output totalnya umpama ini 45 watt ya berdasarkan tes, dibagi dua umpama ada dua port umpama ini 20 watt, ini 25 watt. Bukan kok 45 watt, ini 45 watt, ini 45 watt, totalnya ya bukan 45 watt tapi 90 watt, bukan seperti itu. Sekali lagi dibagi dua atau dibagi sesuai dengan port yang ada, umpama 45 watt ya ini ya dibagi dua, ini 20 watt, ini 25 watt. Yang lain umpama ini yang 3 port juga seperti itu, ini 70 watt dibagi umpama ini 20 watt, ini 20 watt, ini 30 watt umpama seperti itu. Bukan kok 70 watt dibagi satu-satu ini 70 watt, ini 70 watt, ini 70 watt sama dengan 210 watt, bukan seperti itu. Jadi konsep output adapter charger rata-rata seperti itu, dan per portnya ada prioritas utama. Ada yang portnya diunggulkan, dibuat utama, yang outputnya besar, dan ada yang outputnya dibuat kecil. Nah, contoh ini tadi ada yang outputnya dibuat utama, ini yang paling besar, ini agak kecil. Tapi ada juga yang tadi berdasarkan tes dibuat portnya sama rata. Ini AUK 36 watt, ini sama, yaitu 18 watt, 18 watt. Totalnya 36 watt, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli adapter charger dalam tes video ini, semuanya link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.